Selamat pagi anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa, anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada kalian pagi hari ini. Yuk kita awali pagi ini dengan kuat, kita sembah, kita puji nama Tuhan. Jadikan hati kita ini seperti rusa yang rindu akan aliran sungainya. Rindu akan hadirat Tuhan di dalam hidup setiap kita, seperti rusa yang haus.
gagapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri kami telinga dan hati Tuhan yang mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Hati yang subur, hati yang siap akan ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati setiap kami, dan kami mau serahkan sisa sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang penuh berkat, di pagi yang semangat tentu saja, pagi yang selalu dilingkupi oleh kemudahan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk sharing firman pada pagi hari ini, Miss ambil dari ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, untuk devotion kita pada pagi hari ini adalah tentang kasih. Kasih yang seperti apa sih, Miss? Kasih yang bagaimana sih yang akan kita sharingkan? Nah, oke. Kita sama-sama buka di 1 Yohanes 4 pasal yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Miss bacakan untuk kalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Miss ulangi sekali lagi ya. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kok Miss pilih ayat ini untuk mengisi devotion kita di pagi hari ini? Karena mengasihi itu apa sih? Menurut pendapat orang awam seperti Miss Risma itu, mengasihi itu adalah menaruh kasih, mencintai, menyayangi, mengasihi Allah, mengasihi saudara, mengasihi keluarga. Itu dapat dimaknai sebagai sesuatu bentuk kasih sayang kita terhadap Allah, terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita. Mengasihi Allah, mengasihi saudara, mengasihi keluarga berarti kita itu mencintai dan menyayangi Tuhan, kakak kita, adik kita, sanak famili kita, semua orang yang ada di rumah, teman-teman kita, bahkan makhluk hidup ciptaan Tuhan pun akan senantiasa kita kasih jika dalam kehidupan kita selalu menaruh kasih dalam setiap detik perbuatan yang kita lakukan. Dalam pengertian yang lebih luas itu mengasihi Allah, mengasihi saudara, mengasihi keluarga dapat dimaknai memberi kasih kepada Tuhan dan semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mengasihi Allah, saudara, keluarga berarti menaruh kasih kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Berarti jika kita mengasihi orang tua kita, itu otomatis kita juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berani berbuat yang tidak senonoh, berani berkata kasar, berani berbuat tercela kepada orang tua kita. Jika kita menyayangi Tuhan, maka kita juga menyayangi orang-orang yang memang Tuhan haruskan untuk kita sayangi. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau misalnya kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, bukan karena saya mengasihi Tuhan atau kita mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi saya, bukan. Tapi Tuhan itu sudah terlebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita sebelum kita itu ada di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan itu telah mengorbankan dirinya untuk kita. Kalau misalnya Tuhan gak sayang sama kita nih, Tuhan gak peduli sama kita, Tuhan gak mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita, Tuhan gak akan berbuat seperti itu. Tuhan tidak akan mengorbankan dirinya untuk kita. Kita menaruh kasih kepada Tuhan karena Dia sudah lebih dahulu menaruh kasih kepada kita. Sebaliknya, meskipun Tuhan itu
tidak lebih dahulu membenci manusia. Tuhan tidak pernah membenci manusia, namun banyak orang yang membenci Tuhan. Banyak orang yang merasa tidak suka kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak senang, benci, mengolok, menghina, kadang meremehkan. Contoh simpelnya ketika kita berdoa supaya kita mendapatkan nilai yang bagus, atau kita berdoa supaya keadaan kita baik-baik saja, tapi di situ Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan. Lalu kita mengolok Tuhan, kita tidak percaya, kita marah kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak pernah sedikit pun untuk membenci kita. Tuhan tidak pernah sedikit pun untuk mengolok kita. Lalu penerapan ketika kita mencintai saudara. Nah, dalam hal ini, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, maka kita juga akan mengasihi saudara kita. Mengasihi dapat berarti selalu berada dalam situasi kondisi yang bagaimanapun keadaannya, senantiasa mengingatkan ketika terjadi suatu kesalahan dan memaafkan jika terjadi suatu kehilafan. Saudara itu bukan hanya kita yang bertaut dalam satu pertalian darah, namun semua yang bernafas di muka bumi ini yang percaya akan Tuhan, yang mampu mengasihi sesamanya, itu yang kita kasihi, itu yang kita sayangi. Begitupun juga semua makhluk yang ada di sini, tidak terkecuali hewan, tidak terkecuali binatang-binatang yang ada di jalan. Nah, kalau kita menerapkan kasih kita kepada Tuhan, kita tidak akan menyakiti makhluk-makhluk yang sekiranya lebih lemah daripada kita. Nah, untuk mengasihi keluarga. Yang ketiga, mengasihi keluarga. Penerapannya seperti apa? Dalam suatu keluarga harus berupaya untuk menunjukkan kasih setia kepada keluarga. Misalnya antara mama papa dan kita. Dalam nama Yesus, papa menyayangi mama, mama mengasihi papa dengan setulus hati. Demikian juga dengan orang tua, pasti akan mengasihi anak-anaknya. Mereka akan berusaha mencarikan yang terbaik untuk anaknya dengan cara mungkin mencarikan nafkah supaya anaknya bisa sekolah, memberikan kuota, memberikan uang saku untuk membeli kuota sehingga anaknya bisa melaksanakan pembelajaran tanpa terkendala, terus membayarkan SPP kita agar kita semua bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah dengan lancar. Demikian pula juga anak kita semua harus mengasihi dan menghormati orang tua dalam namanya. Jangan pernah sekalipun kita kasar kepada orang tua, meskipun orang tua kita salah, tapi tegurlah secara santun. Jangan membentak, apalagi sampai melakukan kekerasan, apalagi sampai bertikai dan terjadilah pembunuhan. Cekcok itu wajar, perselisihan itu wajar, tapi jangan sampai suatu perselisihan itu menjadikan kita hilaf, kita tidak bisa memaafkan orang tua, karena bagaimanapun keadaannya itu adalah orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak bisa ada di dunia ini, dan berkat Allah itu adalah berkat dan doa tulus dari orang tua kita. Nah, untuk kesimpulan firman kita pada pagi hari ini adalah belajarlah untuk selalu mengasihi, untuk selalu menyayangi setiap apa yang ada, untuk selalu mengasihi Tuhan, selalu mengasihi keluarga kita, untuk selalu mengasihi saudara kita yang di luar sana, entah itu saudara yang bertalian darah dengan kita ataupun yang tidak sama sekali. Setelah itu tidak ada yang mustahil, tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada percocokan apabila segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu didasari atas dasar kasih. Itu didasari atas dasar saling menyayangi, saling memaafkan, saling mengingatkan. Yang terakhir adalah yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, asalkan di dalam diri kita itu senantiasa tertanam kasih. Misal kita sedang berselisih dengan orang lain, atau ada problem, ada masalah dengan orang lain, maafkanlah
orang itu sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Dan yakinlah bahwa berkat Tuhan, yakinlah bahwa semua yang Tuhan berikan ke kita adalah didasari oleh kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, oke anak-anak, untuk sharing firman kita pada pagi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Supaya Miss berharap sharing firman yang tadi Miss sampaikan untuk kalian bisa menjadikan suatu reminder, bisa menjadikan suatu rema untuk kehidupan kalian, untuk kalian dalam menjalani hidup. Semoga ya. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun, kita tidak kekurangan suatu berkat daripadamu Tuhan. Tuhan, kini kami akan menjalani aktivitas kami. Tuhan, berkati apa yang akan kami laksanakan. Tuhan, berkati apa yang akan kami lakukan agar seturut dengan jalan-Mu Tuhan, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, dan berkati serta lindungi orang-orang yang kami sayangi, kami kasihi Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melaksanakan ujian sekolah. Sampai jumpa.